Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita memasuki ibadah kebaktian rumah tangga, sekaligus kesempatan kita mempersiapkan diri untuk kita menerima sakramen perjamuan kudus pada 11 Oktober yang akan datang. Sakramen perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Pada malam hari ini kita akan mempersiapkan Alkitab kita untuk kita membacanya dan kita merenungkannya dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-4b sampai dengan ayat ke-14. Sebelum bersama-sama kita mendalami dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu hati di dalam doa kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang maha kudus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah untuk tangan kasih penyertaan dan pimpinan-Mu di sepanjang kehidupan kami pada hari-hari yang lalu, bahkan di sepanjang hari ini. Kami tetap terus merasakan pimpinan dan pertolongan Tuhan, tetap Tuhan karuniakan bagi kami masing-masing, baik kami selaku pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan juga ya Tuhan kami selaku orang-orang yang Tuhan tempatkan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya Allah, terima kasih karena Engkau jugalah yang sudah mengantarkan kami untuk dipersekutukan dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan, Bapa dalam sorga, kami sungguh merindukan penyertaan Tuhan juga dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, mohon kiranya Tuhan memberikan, menganugerahkan bagi kami kekuatan Roh Kudus-Mu supaya kami dimampukan untuk dapat mendengar, dapat menerima, dapat menghayati, bahkan juga ya Tuhan, Engkau jugalah yang menopang dan memberikan kekuatan kepada kami supaya kami pun dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan, Bapa di sorga, berkati seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini bersiap sedia untuk menyambut firman-Mu. Demikian juga Engkau yang mempersiapkan hamba-Mu supaya bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan pun diberikan kekuatan dan pimpinan oleh-Mu untuk memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Tuhan, terima kasih, berfirmanlah kepada kami, karena kami sekalian anak-anak-Mu sedia untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab kita Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-4b sampai 14. Saya bacakan bagi kita sekalian. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukanlah dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan karena aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sedemikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengawali renungan kita pada malam hari ini dengan satu kisah seorang remaja yang bernama Samantha White. Samantha White bersama-sama dengan tim pendaki gunung, mereka mendaki satu gunung yang cukup tinggi, dan tentu dalam pendakian gunung ini banyak tantangan, banyak rintangan, tantangan jalan yang licin, tantangan banyaknya jurang-jurang yang terjal, gelapnya perjalanan yang mesti mereka tempuh. Tentu bagi para pendaki gunung ini adalah sebuah tantangan dan rintangan yang harus mereka hadapi, saudara. Dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, Samantha White bersama dengan rekan-rekan tim pendakian gunung, dan Samantha White adalah salah seorang pendaki yang paling junior dibandingkan rekan-rekan yang lain. Maka Samantha White ini adalah seorang pendaki gunung yang paling muda di antara rekan-rekan yang lain. Saudara, singkat cerita, hanya beberapa orang saja yang berhasil tiba di puncak gunung. Dan termasuk di dalamnya adalah Samantha White. Lalu kepadanya ditanya oleh rekan satu tim yang lebih senior, apa yang membuat Anda bisa berhasil sampai di puncak gunung ini? Lalu Samantha White menjawab bahwa yang memotivasi saya, yang mendorong saya supaya saya bisa sampai di puncak gunung ini adalah karena sebuah prioritas.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang dalam hidup ini membutuhkan apa yang disebut dengan prioritas. Apa yang menjadi prioritas seseorang, apa yang menjadi prioritas Anda dan saya, itu akan menjadi titik tolak, akan menjadi orientasi, akan menjadi tujuan kita bergerak ke arah sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu bagi seorang pelajar, bagi seorang mahasiswa, apa yang menjadi prioritasnya itu penting. Ketika seorang pelajar, ketika seorang mahasiswa tidak memiliki prioritas di dalam menjalani proses belajarnya, maka ia bisa menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan bisa terjadi bahwa ia bisa tidak menyelesaikan studinya, tidak menyelesaikan proses belajarnya. Demikian juga saudara dalam bidang yang lainnya, dalam bidang pekerjaan pun kita butuh prioritas. Supaya kita bisa mencapai target-target yang memang kita harapkan, maka butuh yang namanya kita menentukan mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi priority dalam setiap langkah-langkah kita. Demikian juga dalam hidup keluarga dan dalam bisnis pun seperti demikian. Betapa pentingnya arti sebuah prioritas itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini adalah merupakan surat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ketika Rasul Paulus berkirim surat kepada jemaat di Filipi, maka ketika itu memang Rasul Paulus tengah berada di dalam penjara di kota Roma. Nah, dalam suratnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, menasehatkan kepada jemaat di Filipi tentang penyesatan yang terjadi. Terhadap situasi ini, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap teguh. Sekalipun ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi, termasuk orang-orang yang tidak menyukai mereka, termasuk orang-orang yang tidak menyukai jemaat. Mereka harus kuat, mereka harus tabah menghadapi tantangan-tantangan yang seperti itu. Termasuk saudara, Paulus pun mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap bersatu, supaya mereka tetap bersekutu, supaya mereka tetap bergandengan tangan di dalam satu persekutuan, satu kasih, satu ikatan, satu roh, satu baptisan di dalam Tuhan. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan tantangan dari para penyesat ketika itu, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi supaya mereka tetap kokoh, bersatu, sehati, sepikir di dalam kehidupan persekutuannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya mulai dari ayat yang ke-4b, Rasul Paulus bahkan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia menceritakan tentang keberadaan dirinya yang sebelumnya. Paulus bercerita kepada jemaat di Filipi bahwa jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Paulus mengatakan jika ada orang yang percaya pada hal-hal yang lahiriah, Paulus katakan aku lebih lagi. Dulu aku seperti itu. Aku pun begitu percaya, aku begitu menggandrungi hal-hal yang lahiriah. Itu yang mau Paulus ceritakan kepada jemaat di Filipi. Apa yang mau Paulus katakan? Hasil sebuah refleksi diri dari seorang Rasul Paulus. Bahkan disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Paulus mengatakan bahwa aku ini orang Farisi asli. Soal-soal yang berkaitan dengan orang Ibrani asli, saya orang Ibrani asli, kata Paulus.
Aku dari suku Benyamin, bangsa Israel, disunat pada hari yang ke-8. Aku adalah orang yang berpegang pada hukum Taurat. Itu yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Aku seperti itu dulu. Bahkan ayat yang ke-6 tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Paulus katakan, aku dulu penganiaya jemaat. Bahkan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu yang Paulus gambarkan tentang dirinya, tentang prioritasnya pada masa yang lalu. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, maka prioritas Paulus menjadi berubah 180 derajat. Itulah Bapak Ibu Saudara yang kita baca di ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Paulus. Ketika yang dahulu lahiriah itu menjadi keuntungan bagiku. Ketika hal-hal yang berkaitan dengan pendiriannya pada masa lalu sebagai keuntungan bagiku. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Inilah perubahan yang terjadi pada Rasul Paulus. Dia mau membagikan refleksi imannya kepada jemaat di Filipi tentang perubahan yang kemudian ia memiliki prioritas yang baru dalam hidupnya. Malahan segala sesuatu, ayat yang ke-8, kuanggap rugi, kata Paulus, karena pengenalan akan Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah. Maka segala sesuatu yang lama, segala sesuatu yang dahulu, segala sesuatu yang lahiriah, yang dulu begitu diprioritaskan oleh Paulus, sekarang menjadi sampah, kata Paulus. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah yang menganugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, dan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata memang inilah dasar atau fondasi yang membuat Rasul Paulus mengalami perubahan. Dari yang dahulu, yang sebelumnya memprioritaskan hidupnya pada hal-hal yang lahiriah, maka sekarang ketika ia berjumpa, ketika ia mengenal Kristus, maka ia memprioritaskan Kristus yang telah menjadi pegangan keselamatannya dalam hidupnya. Itulah yang menjadi tujuan kehidupannya. Dan ia berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang poin apa yang bisa kita renungkan lewat apa yang Paulus nasihatkan kepada jemaat di Filipi, juga kepada kita. Sebuah pengalaman iman yang Paulus dapatkan di dalam Kristus, yang menjadikan ia sungguh-sungguh memprioritaskan hidupnya hanya kepada Kristus. Maka kita diajak, Bapak Ibu Saudara, untuk juga belajar dari Rasul Paulus, belajar dari firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Kita mencoba untuk bertanya pada diri kita sendiri, apa yang terpenting dalam hidup kita ini? Apakah kita masih mementingkan hal-hal yang duniawi? Apakah kita masih mementingkan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang sekunder, Bapak Ibu Saudara? Pada malam hari ini kita diingatkan, lewat firman Tuhan yang kita dengar, lewat firman Tuhan yang kita terima, sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus, maka setiap orang yang memprioritaskan hidupnya hanya kepada Kristus, maka ia akan menerima sebuah keuntungan yang lebih besar. Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah keselamatan.
keselamatan yang disediakan, keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah dalam Kristus Yesus kepada setiap orang yang memprioritaskan hidupnya hanya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 11 Oktober 2020, kita akan merayakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Dan kita meyakini bahwa melalui sakramen perjamuan kudus kita diingatkan akan pengorbanan Kristus bagi kita. Kita diingatkan akan pembebasan yang Kristus nyatakan bagi kita. Kita diingatkan akan pemulihan yang dianugerahkan Kristus kepada kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, lewat peristiwa perjamuan kudus yang akan kita rayakan ke depan pada tanggal 11 Oktober yang akan datang, biarlah kita pun diingatkan tentang sebuah prioritas dalam kehidupan kita. Bahwa bagi kita sekalian kita diajak, kita diundang untuk terus bertekad memprioritaskan Kristus yang sudah menyelamatkan kita sekalian dalam kehidupan kita. Selamat menyambut perjamuan kudus. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita pada kesempatan kebaktian ini, dan dengarlah firman Tuhan yang melandasi persembahan kita sebagaimana yang dinyatakan dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa kita. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu ya Allah atas kesempatan di mana kami dimampukan untuk menyatakan persembahan syukur kami. Ya Tuhan, sucikan dan berkatilah setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan, yang sudah kami himpunkan, supaya dapat mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan melalui gereja Tuhan di tempat ini. Gereja Kristen Pasundan Yerul Cibubur. Berkati ya Tuhan setiap tangan-tangan yang sudah menyampaikannya, demikian juga mungkin ada tangan-tangan yang belum dapat memberikan persembahan. Biarlah ya Tuhan, Engkau terus memberkati kami sekalian jemaat-Mu. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam syafaat ini pula Tuhan kami mau berdoa bagi penata layanan jemaat Tuhan Gereja Kristen Pasundan Yerul Cibubur, baik dalam koordinasi majelis jemaat PPJ, sektor-sektor, komisi-komisi, panitia-panitia, sekalipun Tuhan kami masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga sebahagian besar kegiatan kami lakukan secara online. Biarlah ya Tuhan semuanya itu tidak mengurangi makna dari persekutuan kami, tidak mengurangi pertumbuhan iman kami kepadamu ya Bapa. Karena kami yakin Tuhan bahwa setiap bagian-bagian dari kehidupan kami tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkati terus penata layanan yang kami lakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan supaya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada malam hari ini kami juga mau berdoa. Dalam syafaat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit, baik mungkin dirawat di rumah sakit atau bahkan dalam perawatan di rumah masing-masing. Tuhan Bapa dalam sorga, biarlah Engkau yang memberkati setiap obat yang dimakan diminum, Tuhan yang menjamah dengan kasih kuasa-Mu ya Allah, supaya semua itu boleh menjadi alat yang menghadirkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bagi yang sakit Tuhan berkati mereka dengan kesabaran, dengan kekuatan, bahkan juga dengan iman dan pengharapan yang hanya kepadamu. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau melihat kepada kami semua, Tuhan yang berkenan untuk bahkan memberikan jalan keluar dari segala pergumulan yang ada. Tuhan Bapa dalam sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami juga ingin membawa dalam doa kami untuk kondisi kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami. Tuhan Allah Bapa di sorga, di tengah-tengah krisis yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19, Tuhan berkati kiranya para pemimpin kami dengan kekuatan, dengan hikmat yang dari Tuhan, supaya mereka dapat mencari solusi, mencari jalan keluar dari segala pergumulan kehidupan yang ada. Tuhan Allah Bapa di sorga, demikian Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa, jika sebentar kami akan mengakhiri kebaktian kami ini, dan kami akan melanjutkan segala aktivitas kami yang masih ada di sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau Bapa menuntun dan menyertai kami, dan bahkan jika kami akan beristirahat, Engkau menjagai kami Tuhan dengan rahmat dan karunia-Mu, supaya esok kami dibangunkan kembali dengan kesegaran dan kekuatan yang baru untuk melakukan aktivitas kehidupan sebagaimana yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan terima kasih. Inilah seluruh pokok doa syafaat kami Bapa, yang semuanya berani kami bawa dan panjatkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini kami juga ingin berdoa bersama sebagaimana yang Kau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang sidang jemaat berdiri. Mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan bersama di dalam Rohul Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.